Dari Abu Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi fi qul huwallahu ahad. Tentang qul huwallahu ahad, yakni surah Al-Ikhlas. Apa kata Nabi tentang surah Al-Ikhlas? Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku berada dalam genggamannya, sampai bersumpah. Artinya sesuatu yang akan disampaikan ini luar biasa, sampai Nabi menguatkannya dengan sumpah. Benar nih, dengar ini. Demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, yakni demi Allah. Demi Allah. Innaha, sesungguhnya, qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, la ta'dilu, menyamai thulutsal Quran, sepertiga Quran. Ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sama dengan kita membaca sepertiga Quran. Berapa? Satu kalinya. Ya, satu kalinya. Baca sepertiga Quran. Berarti kalau pengen pahala sama dengan bacaan satu Quran, baca tiga kali. Makanya kalau begitu baca Al-Falaq sekali, Anas sekali, Qul huma tiga kali. Tapi enggak begini loh, tidak menggantikan, menyamai itu tidak menggantikan. Walhasil Ramadan tanya udah berapa kali hatam Quran? 20 kali Ustaz. Kok bisa 20 kali? Kan satu kali hatam sama Qul hu tiga kali. Baca Qul hu 60 sama dengan 20 kali hatam. Enggak sama, tapi menyamai. Menyamai. Artinya ini menunjukkan keutamaan surah Al-Ikhlas. Utama mana? 3 kali Al-Ikhlas dengan orang khatam Quran 30 juz, ya 30 juz. Sepertiga Quran, baca sepertiga Quran, ya tetap baca Quran asli. Tetapi dalam waktu-waktu tertentu, karena nanti akan sampai hadis, disunahkan sebelum tidur baca Qul hu 3 kali. Kita suka aneh. Kan Nabi kalau tidur cuma baca Bismika Allahumma Bismika Amasya. Oh enggak. Ada hadis-hadis yang lain dirangkailah oleh para ulama nanti menjadi zikir sebelum tidur. Di antaranya adalah baca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Satu kalinya menyamai baca pahala sepertiga. Artinya misalkan dalam satu waktu kita membaca Quran, tapi masya Allah nggak ada mushaf, lupa bawa mushafnya, baca Qul hu. Qurannya ada, kacamatanya nggak ke bawah, nggak bisa baca juga, baca Qul hu. Lagi di atas kendaraan, susah, kita nggak hafal Quran, baca Qul hu. Qul huwallahu, sepertiga Quran. 3 kalinya, 1 kali sama dan 1 kali khatam. 6 kalinya 2 kali, 9 kalinya 3 kali. Apalagi datang bulan Ramadan, udahlah. Wiridannya apa? Qul hu. Ini kan zikir dari Nabi. Ini kan wiridan yang warid yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi, bahwa Nabi berkata kepada para sahabatnya, ayajizu ahadukum ayyaqra'a bi thuluthil Qur'an fi lailatin. Kata Nabi, ayajizu ahadukum, apakah enggak sanggup salah seorang di antara kalian ayyaqra'a, untuk baca Quran bi thuluthil Qur'an, ayyaqra'a, untuk membaca bi thuluthil Qur'an, sepertiga Quran fi lailatin. Memang kalian enggak sanggup baca sepertiga Quran tiap malam? Kata Nabi begitu. Fasyaqqa dzalika 'alaihim, dan terasa berat itu untuk para sahabat. Seperti itu maksudnya fi lailatin, sebelum tidur baca sepertiga. Dan ketika Rasul ngomong begitu, emang berat kata para sahabat. Sepertiga Quran, berapa juz berat itu? 10 juz. Tiap mau tidur 10 juz.
kagak tidur-tidur. Berat kata para sahabat. Wa qalu ayyuna yutiku ya Rasulullah. Sahabat tuh jujur. Kalau berat ngomong sama Nabi berat. Kata para sahabat, ayyuna yutiku. Siapakah di antara kami yang mampu ya Rasulullah setiap malam sebelum tidur baca sepertiga Quran? Faqala, bersabda Nabi, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, sulusul Quran. Kata Nabi, surah Al-Ikhlas surah Al-Ikhlas itu sepertiga Quran. Maka sebelum tidur baca Qul huwallahu ahad. Ya. Begitu ngaji, tambah ilmu, tambah ringan perkara agama. Ya. Sampai rumah ajarkan anak-anak sebelum tidur Qul huwallahu ahad. Istri begitu ajarin. Rahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam. Ini amalan dari Nabi Muhammad SAW. Mau tidur tuh rapi, mau tidur tuh doa menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baca qulhu. Nanti ada lagi minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari sihir, dari jin. Ini orang alim, orang yang tahu ilmu agama hidupnya tenang, tidurnya pulas, tidurnya pulas. Oh ada, nanti minta perlindungan dari sihir, dari apa? Dari gelapnya malam, dari gangguan jin, dari gangguan manusia, tenang dia tidurnya. Bedanya orang alim dengan orang awam. Dan caranya gampang, mudah, nggak ada yang berat, nggak ada. Yang berat itu kita yang suka ngeberat-berat ini. Apa sih itu Ustaz? Susunan doa-doa biar enak. Dari hadis-hadis yang sahih kemudian disusun oleh para ulama, gampang ngapalinnya, jadi kebiasaan kita itu. Wah ini perkara baru, iya susunannya baru. Lafaz-lafaz zikirnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok saya nggak tahu? Ente kurang ngaji, makanya nggak tahu. Ya, itu disusun tuh. Akhirnya, oh berarti kalau pengen tidur boleh kulhu 1 kali. Kalau pengen banyakkan dikit, kulhunya 3 kali. Karena kata Nabi sulus, itu sepertiga. Kemudian doa kemarin, doa sebelum tidur. Terus nanti falak binnas gitu. Tidurlah tenang tidur. Wa anhu, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri anna rajulan sami'a rajulan yaqra. Juga sama dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan ada seorang laki-laki mendengar seorang laki-laki yang lain, yakni Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan dirinya sendiri. Dia mendengar Qatadah bin Nu'man. Mendengar rajulan yang pertama adalah Abu Sa'id Al-Khudri, rajulan yang kedua adalah Qatadah bin Nu'man. Abu Sa'id Al-Khudri mendengar Qatadah bin Nu'man membaca Qul huwallahu ahad, membaca surah Al-Ikhlas. Yuraddiduha, dia ngulang-ulang, baca qulhu terus. Falamma asbaha, ketika pagi hari jahila Rasulullah, berarti malamnya itu dia sholat ulang-ulang, qulhu lagi, qulhu lagi, qulhu lagi. Maka kita juga suka begitu tentu lagi. Dalilnya keseringan baca qulhu adalah hadis ini. Yuraddiduha, ulang-ulang, qulhu lagi, qulhu lagi, qulhu lagi. Tadi malam sholat tarawih, favorit deh. Qulhu, surat yang paling ikhlas. Imam bacanya ikhlas, makmum juga ikhlas banget dengerin. Qul wallahu ahad, cocok nih imam kita. Ya, girang, semua girang. Yuraddiduha, rupanya ini terjadi sejak zaman sahabat, bukan perkara yang baru. Jadi kalau ente memfavoritkan qul huwallahu ahad, ittiba' sahabat. Gitu ya, bahkan Nabi suka baca sholat baca qul hu. Kapan? Tuh tadi. Nah, sholat sunnah fajar. Jangan panjang-panjang sholat sunnah fajar mah. Bacaannya kuliah sama qul hu yang ringan, itu malah sunnah. Ya. Sudah mah pendek, ringan, sunnah pula cocok.
Tidak selalu yang panjang itu sunnah, enggak. Ya. Yang ringan kadang pahalanya lebih gede. Kenapa? Ittiba Nabi. Qobliyah subuh mah suratnya kuliah sama kulhu. Dah. Itu aja Ustaz, itu aja. Kalau kuliah sama kulhu masih berat kebangetan. Ngulang-ngulang nih. Ketika pagi diadukan kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang ngadu berarti? Abu Sa'id. Ini Qatadah bin Nu'man baca kulhu terus hari malam sholatnya. Fadzakara dzalika lahu wa kana rajul yataqalluha, dan adalah Abu Sa'id yataqalluha, nganggap remeh kulhu tuh, ya, nganggap enteng. Kulhu mulu nih. Ya kita kan gitu ya. Imamnya sahibul kulhu. Imamnya dua kul gitu ya. Yataqalluha, nganggap remeh itu bacaan. Faqala Rasulullah, maka dijawab Nabi Muhammad SAW. Ya ada dua pengertian di sini. Karena memang kulhu punya keutamaan. Yang kedua, betapa Nabi itu nggak mau ada orang menganggap enteng ibadah orang lain. Nabi belain. Tadi orang anggap enteng nih. Kan kita suka begitu. Sedekahnya cuma segitu doang. Mana tahu sedekah yang kelihatan sedikit oleh kita ikhlasnya banyak. Gak boleh nganggap rendah ibadah orang lain. Ini kan yatakhalluha, nganggap ringan ibadah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang aku berada dalam genggamannya. Innaha la ta'dilu sulusul Qur'an. Innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Jangan begitu kata Nabi. Jangan anggap enteng begitu. Kulhu itu sepertiga Qur'an. Yani pelajaran lebih dalamnya lagi adalah jangan suka nganggap enteng ibadah orang lain. Karena belum tentu kita yang sepertinya hebat gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nganggap enteng ibadah orang lain. Jangan meninggikan atau merasa tinggi dengan ibadah kita. Kita nggak tahu kualitas amal dari seseorang, bahkan diri kita sendiri. Ya. Malah kita jangan overconfident. Wah, puasa saya pasti diterima lah. Rubba shaimin laisa lahu min siyami ila atas wajh, kata Nabi. Jadi ibadah pun harus ada kekhawatiran jangan-jangan nggak diterima nih ibadah kita. Dia mah ngajinya juga pesantren, cuma pesantren kilat doang. Saya nih pesantren 3 pesantren saya mau habis. Habis dikeluarin di 3 pesantren. Jangan suka anggap enteng ibadah orang lain. Asbabul wurudnya hadis Nabi belain tuh. Jangan begitu. Kulhu itu sepertiga Quran. Mentang-mentang kita ya lama pesan ada orang di masangat doang pesantrennya, ya, siapa tahu ikhlasnya hebat. Kita di umat Islam diajarkan oleh Nabi harus bisa menemukan kemuliaan orang lain dan harus bisa menyadari kekurangan kita, baru kita hidup bahagia. Harus bisa menemukan kemuliaan orang lain sehingga kita respect kepada orang lain. Yang terjadi banyak adalah kita gali-gali kekurangan orang lain, kita tutupi kekurangan kita sehingga hidup dengan kesombongan. Boro-boro bisa adab sama orang lain, boro-boro bisa respect hormat sama orang lain. Apa sih lebihnya saya dibanding orang lain? Salah. Apa lebihnya orang lain dibanding kita? Ini amalan-amalan orang-orang yang tenang dengan hidupnya. Orang guru-guru kita, kata apa kata mereka? Kalau kamu melihat orang yang lebih tua dari kalian santri, harus engkau melihat bahwa dia lebih dulu sujud daripada kita. Kalau engkau melihat orang lebih muda daripada kalian, karena kalian tanamkan dalam diri kalian, kalian lebih banyak berbuat dosa ketimbang anak muda itu. Sehingga hidup ini orang-orang tenang, orang-orang kita ini kadang-kadang kan apa lebihnya kita dibanding orang lain, sehingga tiap hari jalan penuh dengan kesombongan, bahkan ibadah kita sombongin. Semua ini murid-murid saya semua, waduh, ya. Mana tahu di antara yang duduk di hadapan kita mereka lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam ibadah aja kita nggak mau kalah. Alhamdulillah. Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Atau alhamdulillah Pak, saya baru pulang umroh. Doain ya umroh saya kabul. Umroh pertama ya. Saya mau udah 30 kali umroh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak usah begitu. Walaupun benar kagak usah begitu, gak ada perlunya. Gak ada pentingnya. Itu orang-orang yang gerah itu, orang-orang yang gak tenang, orang-orang yang hidup dengan kesombongan. Maka kita harus pintar gimana mencari celah agar kita bisa menghormati orang lain. Gitu ya Nabi. Nabi nggak suka. Rawahul Bukhari, selain memang kuluhu utama. Wa Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala fi qul huwallahu ahad inna ta'dilu sulusal Quran. Banyak hadis ini. Imam Bukhari meriwayatkan begitu. Imam Muslim juga meriwayatkan begitu bahwa qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Maka kalau kita hataman Quran itu ya, dari atas kasur terus begitu nyampe qul huwa tiga kali. Surat yang lain satu kali. Ya. Begitu kita menghadiahkan pahala untuk orang tua kita, qul huwa 3 kali. Kalau 1 kali hataman ya boleh 1 kali hatam pun silakan.